Komodo, ucap Ara, cepat. Yang melihat kebuntuan Rendra untuk menjawab. Komodo itu apa? Zora memandangi Rendra. Ara mengambil piring dari pangkuan Rendra. Kamu bisa menjelaskan komodo itu lewat gambar, Ren. Aku makan sendiri. Sini. Rendra berdiri dan mengulurkan kedua tangannya pada Zora. Papa akan bercerita tentang komodo. Ponsel Ara kembali berdering, perempuan itu menghela napas. Bayu masih gigih menelepon. Angkat saja, Ara. Jadi kita tahu kemauan Bayu itu apa, kata Rendra, menggandeng Zora ke meja kerja. Rendra membuka laptop, dan putri kecilnya duduk di atas pangkuannya. Halo. Ara tidak bisa menyembunyikan intonasi suaranya yang tidak ramah. Halo, Ara. Katakan ada apa? Aku ingin meminta maaf padamu, Ara. Juga Zora. Aku menyesal. Sungguh. Ara terdiam. Matanya bertemu pandang dengan Rendra yang sedang bicara tentang komodo. Tidak semudah itu aku memaafkanmu. Aku bukanlah manusia yang sempurna. Aku butuh proses. Terakhir kali kamu ingin melenyapkan putriku. Aku menyesal, Ara. Sangat menyesal. Bayu mengiba. Tolong, aku ingin bertemu Zora. Bagaimanapun aku ayahnya. Aku berhak bertemu walaupun hanya sebulan sekali bertemu. Mengenai itu, aku belum bisa memutuskan. Aku mohon, aku akan berubah menjadi ayah yang baik. Akan aku hubungi kembali. Ara menggeser tombol merah. Saat menoleh ke arah Rendra, sang suami dan anaknya tidak ada. Ara menjadi tidak selera makan. Menaruh piring di atas meja. Menyandarkan tubuhnya di tumpukan bantal. Apa yang Bayu katakan? Rendra menutup pintu kamar. Di mana Zora? Bersama Vina, jawab Rendra sembari duduk di sisi tempat tidur. Wajahmu berubah sedih gitu. Bayu minta maaf dan ingin bertemu Zora, setidaknya 1 bulan sekali. Ara menjelaskan. Aku tidak bisa mempercayai Bayu. Dia pasti punya rencana licik lagi. Rendra meraih piring, menyuapi Ara dengan telaten. Lelaki itu memilih tidak membicarakan tentang Bayu karena kondisi Ara. Sudah kenyang. Ara mendorong piring yang dipegang Rendra. Untuk saat ini jangan pikirkan Bayu. Setelah menaruh piring, Rendra duduk di sebelah Ara. Merengkuh bahu istrinya. Kamu harus bahagia. Kalau sedih, bayinya ikut sedih. Ara menyandarkan kepalanya di pundak Rendra. Memejamkan kedua mata dan menarik napas dalam-dalam. Menyeimbangkan pikiran yang rumit. Ara harus menjaga keselamatan bayi dalam rahimnya. Sudah 2 bulan berlalu. Dan, Bayu masih belum mendapatkan kabar apapun dari Ara. Tidak ada lagi sosok tegap mengenalkan setelan kemeja dan celana berbahan kain, rambut rapi, dan wangi parfum. Kini hanya tinggal lelaki kurus di atas kursi roda. Bayu dan Dewi saling membantu mencukupi kebutuhan hidup. Setiap pagi keduanya akan membuat nasi kuning yang dititipkan di penjual jajanan. Tabungan Bayu yang tersisa 6 juta digunakan untuk membeli kursi roda dan ongkos ke rumah sakit untuk terapi. Jadi, dia sangat berhemat. Bagaimana, Bu? Sudah dapat info tentang rumah? Tanya Bayu. Memang gampang cari rumah, Bey, sahut Lastri, agak sewot. Perempuan tua itu sedang memulas bedak di wajah. Juga lipstik warna merah. Kalau ibu mau, ada rumah di desa yang harganya 120 juta. Aku dapat info dari teman. Ya, kita lihat-lihat yang lain dulu. Lastri menyemprotkan parfum murahan di pakaiannya. Wangi yang dominan bunga menguar kuat di ruangan kecil itu. Bayu melihat perubahan ibunya yang sering berias diri dan keluar rumah. Setiap kali ditanya, Lastri akan marah-marah. Dewi yang perutnya sudah sangat besar keluar kamar. Dia menuang air putih ke gelas. Bu, aku minta uang untuk membeli perlengkapan bayi, kata Dewi. Loh, 3 hari yang lalu udah ibu kasih 500 ribu. Harusnya cukup. Beli yang murah-murah aja, Dewi. Lastri memandangi Dewi, jengkel dengan anaknya itu.
Minta Danu sana. Danu tidak bisa dihubungi, sepertinya ganti nomor ponsel, keluh Dewi, keperluan bayi lahir ternyata lumayan banyak. Ibu nggak bisa ngasih lagi. Nanti kamu lahiran, ibu juga yang membiayai, ketus Lastri. Ibu mau pergi dulu. Dewi mengusap perutnya yang buncit, mengamati ibunya yang keluar rumah. Dewi sempat mengernyit heran, karena Lastri memakai sepatu hak tinggi. Dewi, ambil kartu ATM-ku di dompet. Ambil seperlunya untuk membeli keperluanmu, kata Bayu. Iya, Mas. Bagaimana kabar Mbak Ara, apa sudah mengizinkan bertemu Zora? Mungkin Ara tidak percaya lagi denganku, Dewi. Setelah semua perbuatanku. Bayu tersenyum getir. Wajar, Ara bersikap demikian, lanjutnya. Kita sangat kejam, Mas, tukas Dewi. Sangat kejam pada Mbak Ara. Hanya keajaiban dia bisa memaafkan perbuatan kita. Tapi, aku pikir tidak ada keajaiban itu. Menjadi lumpuh, kehilangan kaki kanan. Hidup serba kekurangan. Bayu seperti tersengat listrik tegangan tinggi, sehingga membuatnya sadar. Mempunyai istri yang cantik dan pengertian. Tetapi, dia sia-siakan karena hanya perempuan biasa. Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan Ara. Kita jalani hidup saja, pungkas Bayu, menggerakkan kursi rodanya menuju kamar. Namun, ponsel Lastri yang tergeletak di meja berbunyi menyita perhatiannya. Ponsel ibu ketinggalan, komentar Dewi. Bawa sini, Dewi, pinta Bayu. Dewi mengambil ponsel, memberikan pada Bayu. Dari Pak Pur. Itu bukannya Duda yang tinggal di kosan Pak RT ya? Bayu menekan tombol hijau. Dia sengaja tidak bersuara. Lastri sayang, aku sudah menunggumu di depan minimarket Indomas. Suara laki-laki dari ujung sana. Kita jadi ke dealer motor, kan? Ponsel mendadak direbut Lastri yang balik ke rumah. Perempuan itu mendelik marah. Ibu pacaran dengan Pak Pur. Hati-hati, Bu. Dia hanya memanfaatkan ibu, kata Bayu. Itu urusan ibu, Bayu. Ibu bukan anak kecil, bisa tahu orang yang memanfaatkan atau tidak, sembur Lastri. Ibu mau ke dealer motor. Mau membelikan Pak Pur motor. Tanya Bayu. Apa, Bu? Beli motor, aku minta buat beli perlengkapan bayi. Ibu menolak, protes Dewi. Kalian berdua bikin pusing saja. Lastri berjalan cepat keluar rumah. Bibirnya yang bergincu merah mengomel tidak jelas. Di sebuah rumah sakit swasta, Malea terbaring tak berdaya. Penyakit kanker hati stadium lanjut diderita, membuat perempuan itu hanya bisa pasrah. Mami, kapan kita bisa main dan jalan-jalan? Dian bertanya. Kalau Mami sembuh, kita main lagi ya. Doakan Mami cepat sembuh. Sahut Malea, menahan air matanya. Bukan ingin menyerah, namun Malea hanya ingin realitas saja. Penyakitnya diketahui sudah stadium terminal. Selama ini dia mengabaikan rasa mual dan letih. Dian, ayo kita pulang. Biar Mami istirahat. Diana menggandeng tangan Bian keluar ruang rawat inap. Hanya Ben si adik Malea yang masih berada di ruangan tersebut. Lelaki tampak gelisah. Pergilah, ada perawat, kok, ujar Malea. Dia mengerti Ben sedang menyiapkan pernikahan yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Aku ingin memundurkan. Jangan. Kasihan calon istrimu. Keduanya diam beberapa saat, sebelum akhirnya Malea berkata, apa kamu bisa menelepon Rendra, Ben? Untuk apa? Sudahlah, Mbak. Kamu sudah bersama Max, dan Rendra sudah bahagia dengan istrinya, sahut Ben. Aku tidak akan minta tolong kalau ponselku tidak disita Max, gerutu Malea. Mengertilah, Ben. Apa yang harus aku mengerti? Max bisa menerima kenyataan dan menawarkan Bian sebagai ahli waris. Untuk saat ini, aku hanya ingin Rendra. Hooks. Malea merasa kesakitan. Usiaku tidak panjang, Ben. Jangan egois, Mbak. Jalani kehidupan masing-masing, pungkas Ben, dia berlalu pergi. Malea memejamkan matanya.
Tidak memedulikan suara langkah kaki yang terdengar memasuki kamar. Dia pikir itu Ben. Aku akan membawamu ke luar negeri, kata Max. Ke Singapura. Max, di mana ponselku? Kau sedang sakit, Malea. Tidak perlu memegang ponsel. Max membenahi selimut Malea. Mungkin cinta kita sudah pudar, tetapi rasa sayangku pada Bian tidak pernah hilang. Max. Diam. Hemat tenagamu, bisik Max, tepat di telinga Malea. Sementara itu di tempat lain. Tidak, Dok. Boleh, Dok. Ara dan Rendra berada di ruang konsultasi dokter. Ara berbaring di ranjang sedang menjalani USG usia kandungannya 18 minggu. Kedua ditanya apa ingin mengetahui jenis kelamin bayi. Ara ingin tahu, sementara Rendra tidak. Aku ingin kejutan, Dok. Tetapi, semua organ tubuh bayi normal, kan? Rendra bertanya. Bayi kalian bertumbuh sempurna. Baru kali ini ada calon ayah yang tidak ingin tahu jenis kelamin bayinya. Ingin berbeda, Dok. Rendra meringis. Setidaknya kita bisa menyiapkan nama dan pakaian bayi yang tepat, kata Ara. Dia dibantu perawat merapikan kemeja hamil yang tersingkap. Kemudian duduk di kursi. Kita bisa menyiapkan 2 nama, Ara. Pakaian bisa pilih warna yang netral, sahut Rendra. Ya, udah, Dok. Nurut kata suami, nanti saya dicap istri yang nggak nurut. Ara sedikit memonyongkan bibirnya. Setelah selesai, mereka berdua keluar ruang konsultasi dokter. Rendra menggenggam tangan istrinya saat berjalan bersisian. Kamu mengharapkan anak laki-laki. Supaya bisa meneruskan perusahaan. Anak perempuan juga bisa meneruskan usaha ayahnya, Ara. Kenapa harus laki-laki? Bisa juga meneruskan nama keluarga. Ara menukas. Yang penting kalian berdua selamat dan sehat. Rendra mencium puncak kepala Ara. Mobil yang membawa Rendra dan Ara meluncur di jalanan yang padat. Rendra memperlihatkan artikel mengenai Ara yang menang kompetisi. Anting desain Ara dikenakan salah satu aktris Hollywood. Istriku mulai terkenal, nih, ucap Rendra. Itu berkat dukunganmu, Ren. Ara teringat saat pertama kali Rendra mengarah dirinya juga memberikan laptop. Aku hanya mendorong sedikit. Karena kandungannya sudah aman, Ara memulai lagi aktivitas yang sempat terhenti. Dia melakukan pekerjaan dengan hati-hati. Akan berhenti jika tubuh memberikan sinyal lelah. Sampai di kediaman mereka yang besar, Ara bermain sekitar setengah jam dengan Zora. Dia lantas ke kamarnya sendiri, merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Rendra muncul membawa segelas jus buah. Untuk calon ibu. Aku kira kamu sudah balik ke kantor, ujar Ara. Bentar lagi. Aku bisa membuat jus sendiri, sayang. Rendra menaruh gelas di meja, kemudian duduk di pinggir ranjang. Dia menundukkan kepalanya untuk mencium bibir Ara. Yang berubah menjadi ciuman yang frontal. Aku lupa bertanya pada dokter, kata Rendra sesudah mengakhiri ciuman. Dahi Ara berkerut. Tanya tentang apa? Jadwal berkunjung. Apakah aku sudah boleh berkunjung? Ara makin tidak mengerti. Jadwal berkunjung ke dokter sudah ada, Ren. Rendra bangkit, membenarkan letak dasinya. Dia mendesah pelan. Maksudku berkunjung melihat bayiku. Ara masih melongo, karena tidak paham juga. Kan, tadi sudah melihat bayi di layar monitor alat USG. Ya, sudahlah. Aku pergi dulu. Rendra berjalan menuju pintu kamar. Bisa lebih jelas. Teriak Ara. Buat PR saja. Kalau sudah mendapatkan jawaban, telepon aku. Seminggu kemudian malam baru merangkak setelah melewati senja berlangit kemerahan. Warna biru tua bergradasi hitam sudah menguasai angkasa. Titik-titik bintang tersebar bagai kerlip kunang-kunang. Di ruangan keluarga, seorang gadis kecil sedang bermain rumah boneka. Duduk di antara boneka-boneka Barbie yang berserakan. Bunda, ini namanya Puput, ini Pipit. Zora menunjukkan boneka. Ara ikut duduk di bawah, memperhatikan Zora yang sedang bercerita.
bahwa Barbie-Barbinya sedang makan siang. Lauknya apa itu? Sop. Minumnya es teh. Zora menjawab riang. Bu Ara, panggil Vina. Di luar ada Pak Bayu dan ibunya. Dengan perlahan Ara berdiri, ekspresi wajahnya terlihat tidak percaya. Semenjak Bayu menelepon meminta maaf dan ingin bertemu Zora, Ara dan Rendra tidak pernah membicarakan lagi perihal itu. Yang merupakan kesalahan, karena Bayu nekat datang. Mereka belum saya izinkan masuk, ucap Vina. Masih menunggu di pos satpam, Bu Ara. Karena Vina sudah tahu mengenai Bayu dan Lastri, dua orang yang sangat dibenci sang majikan. Ara bimbang. Berharap di sisinya ada Rendra. Tetapi, sang suami belum pulang. Ada rasa enggan menemui Bayu dan Lastri. Apa perlu saya suruh mereka pergi, Bu Ara? Suruh mereka menunggu di teras, Vin, pinta Ara. Bikwati. Bikwati muncul dari arah ruang makan. Perempuan itu tergopoh-gopoh. Maaf, aku berteriak. Ara mengembuskan napas panjang. Tolong awasi Zora. Aku harus menemui tamu. Kedua kaki Ara berayun lambat menuju pintu yang setengah terbuka. Begitu kedua kakinya menapaki ubin teras, dia melihat mantan suami dan mantan mertua. Bayu tersenyum gugup, sedangkan Lastri memasang wajah masam. Perempuan tua itu sebenarnya tidak sudi mengantar Bayu ke kediaman keluarga Ardawangsa. Ara baru ingin bertanya mengenai kedatangan Bayu dan Lastri, saat seunit sedan hitam merapat. Tidak lama kemudian, Rendra turun dari mobil. Lelaki itu memandang Bayu dan Lastri dengan tatapan tajam. Mau apa kalian? Tanya Rendra tanpa basa-basi. Berdiri di sisi Ara. Bayu ingin bertemu Zora. Kenapa kalian berdua menghalangi ayah kandung bertemu putrinya sendiri? Cecar Lastri. Kami tidak akan menghalangi, jika ayah kandung Zora adalah laki-laki baik dan tidak penuh tipu muslihat, sahut Rendra. Berikan aku kesempatan, Ara. Aku menyesali perbuatanku. Sungguh. Kali ini tidak ada tipu daya. Bayu memohon. Ara dan Rendra saling memandang, mereka bicara melalui mata. Memang sulit mempercayai Bayu. Mereka akan memberikan satu kesempatan. Rendra yang terlihat lelah, masuk ke dalam rumah. Dia keluar lagi sembari menggandeng tangan kiri Zora, sementara tangan kanan sang putri memegang boneka. Rendra berjongkok di depan Zora, posisinya juga cukup dekat dengan Bayu. Itu ayahnya Zora, ayah Bayu. Kata Rendra yang sebenarnya bingung bagaimana menjelaskan pada Batita. Teman Zo. Gadis kecil itu bertanya. Iya. Rendra menganggukkan kepalanya. Bayu merasa kecewa karena Zora menolak uluran tangannya. Putri yang pernah tidak diakui itu, berlindung di balik punggung Rendra. Kemudian Zora berlari masuk ke dalam rumah. Zora butuh waktu. Rendra berdiri. Kalian berdua yang seharusnya mengajari anak supaya bisa sopan, sungut Lastri. Bu, itu bukan salah Ara dan Rendra. Zora tidak dekat denganku akibat perbuatanku sendiri, sergah Bayu. Lebih baik kita pulang. Apa aku bisa bertemu dengan Zora lagi? Jangan datang mendadak, Bayu. 2 minggu lagi kamu bisa bertemu dengan Zora, kata Ara, dia masuk lebih dulu. Setelah Bayu dan Lastri pergi menggunakan taksi online. Rendra menyusul masuk. Di mana, Ara? Tanya Rendra pada Vina. Di kamar Zora, Pak. Rendra bergegas menaiki undakan anak tangga. Dia tidak menemukan Ara di kamar Zora. Hanya ada Bikwati yang menemani Zora yang akan tidur. Sembari mengendurkan dasi, Rendra masuk ke kamarnya. Alunan musik klasik terdengar dari arah kamar mandi. Ara. Rendra menguak pintu kamar mandi, melihat bayangan tubuh istrinya di balik kaca yang berembun. Dia mengulang memanggil nama istrinya dan mengetuk dinding kaca. Ara berpaling. Tadi sore aku belum mandi, sekalian meredakan ketegangan otot dan pikiran. Apa yang mengganggu pikiranmu? Bagaimanapun Bayu ayah biologis Zora. Sebenarnya aku tidak ingin lagi berurusan dengan mereka.
Semoga keputusanku tidak salah, jelas Ara. Keputusan kita, karena aku juga mengizinkan. Rendra menukas. Ketika Ara membalikkan badannya, Rendra dibuat tidak bisa bernapas. Perut Ara yang buncit melenyapkan pinggang yang ramping. Masih lengkap berpakaian, Rendra mendekati Ara. Bajumu basah, komentar Ara, yang bisa melihat kabut hasrat di kedua mata suaminya. Seminggu yang lalu kamu bertanya apakah sudah bisa berkunjung. Aku malah lupa. Rendra melepas satu persatu kancing kemeja. Tadi siang aku sempat ke dokter untuk berkonsultasi, diperbolehkan. Tetapi, harus lembut dan pel. Rendra yang sudah tidak kuasa menahan gairah. Membungkam bibir Ara. Lelaki itu seolah berada di gurun pasir yang sangat lama, lalu menemukan sumber air yang bisa menuntaskan dahaganya. Selepas penyatuan, Rendra membantu Ara mengeringkan rambut. Sesekali dia mencium kepala istrinya. Bagaimana kalau besok kita liburan ke Bandung? Tanya Rendra. Boleh, sahut Ara, yang tubuhnya berbalut daster motif batik. Aku berencana ingin membuat pesta ulang tahun Zora yang kedua tahun. Masih lama. 2 bulan lagi, tidak lama, sayang. Waktu berjalan cepat, dan si kecil ini akan melengkapi. Rendra memeluk Ara dari belakang. Kita menjadi berempat. Di sisi lain, Diana mengusap kening Bian yang pulas tertidur. Anak-anak yang polos dan bagai malaikat, akan menderita karena masalah orang dewasa. Apa yang Mama pikirkan? Max berdiri di dekat pintu kamar. Mempertahankan Bian berada di sisi kita. Namun, kita harus jujur mengenai identitas aslinya, Max. Diana menyelimuti tubuh Bian kecil, kemudian berdiri dan mematikan lampu utama. Mendorong tubuh Max yang menghalangi pintu supaya bisa ditutup. Bian tidak perlu tahu, Ma, sahut Max, berjalan mengikuti ibunya. Diana mendadak berhenti melangkah dan membalikkan tubuhnya. Menatap tajam Max. Bian masih kecil, Ma. Tunggu dia berusia 16 tahun. Di usia segitu, dia bisa mengerti, ucap Max. Bagaimana dengan Rendra? Dia berhak tahu, Max. Suara Diana meninggi. Wajah Bian makin lama tidak mirip denganmu. Mama dan Malea sama saja, jika sampai Rendra tahu saat ini. Aku tidak akan peduli dengan Bian lagi. Aku akan meninggalkan Bian, kata Max setengah mengancam. Aku menyayanginya seperti darah dagingku sendiri. Tetapi, tidak ingin berbagi dengan Rendra. Ya, Tuhan, Max. Diana menghela napas. Tidak mengerti dengan jalan pikiran putranya. Bian masih kecil. Itu keputusanku, Ma. Aku akan memberitahu Rendra setelah Bian berusia remaja. Karena aku hafal tabiat Rendra. Bisa dibicarakan baik-baik, Max. Kamu hanya khawatir Rendra mengambil alih hak asuh. Potong Diana. Max bergeming. Dia yang mengasuh, menjaga, melindungi, dan mencukupi kebutuhan sejak bayi. Rasa keterikatan secara batin sudah terjadi. Bian milikku, Ma, ucap Max, dingin. Aku juga ingin menjaga pernikahan Rendra dan Ara. Biar tidak ada kerikil. Ara perempuan cerdas, dia bijak. Pasti bisa menerima Bian, tukas Diana. Mungkin dia akan terkejut pada awalnya. Kedua tangan Max berada di pundak Diana. Aku tidak ingin berdebat lagi, Ma. Selamat malam. Diana kembali menghela napas panjang. Hanya memperhatikan Max yang masuk ke kamar. Diana menyayangi Bian tanpa syarat, walaupun Malea sering berulah. Dia membenci Malea yang sudah menghancurkan persahabatan Max dan Rendra. Namun, dia tidak bisa membenci Bian. Perempuan parubaya itu mengambil sweter rajut di kamar. Lalu, menuju rumah sakit dengan menggunakan mobil yang dikemudikan sopir pribadi. Setiap malam Diana menjaga Malea. Malea terbaring tidak berdaya dengan alat-alat medis yang menyelubungi tubuh yang mulai kurus itu. Mama, lirih Malea. Belum tidur. Diana menaruh tas di meja. Kamu haus. Aku tidak haus. Kalau begitu tidurlah,
sahut Diana, mengeluarkan alat rajut dan duduk di kursi. Ma, aku tidak bisa membantumu, Malea. Terima saja keputusan suamimu, kata Diana. Aku tahu, aku ingin minta maaf pada Mama atas sikapku selama ini. Aku senang kamu sudah sadar akan kesalahanmu. Kau tidur dengan dua laki-laki yang bersahabat. Kau memanfaatkan cinta Max. Oh, itu bukan cinta. Mungkin hanya sekadar perasaan semu. Diana mengeluarkan unek-uneknya. Malea terdiam. Dia memejamkan mata. Berharap esok hari, dirinya masih bernapas. Di tempat lain dengan penuh perhatian dan telaten, Rendra sendiri yang menjaga Zora saat naik kuda poni. Rendra berjalan di sisi kuda yang berjalan lambat. Pa, Zo ingin kuda yang besar. Zora menunjuk kuda berwarna coklat tua. Kalau Zo udah besar, boleh naik kuda itu. Mereka sampai di pemberhentian terakhir. Seorang petugas memegang tali kuda poni, sementara Rendra mengangkat tubuh Zora. Mereka berdua berjalan menuju arah yang sedari tadi menunggu. Karena hari sudah sore, keluarga kecil itu memutuskan kembali ke villa yang sudah disewa. Rendra sebisa mungkin tidak ingin membuat Ara lelah. Sesampainya di villa, dibantu Bikwati, Ara memandikan Zora. Putrinya itu tidak lelah. Zora mengajak Rendra menggambar dan mewarnai. Sejak usia 1 tahun, Ara sudah mengajari Zora memegang pensil dan menggambar. Gadis kecil itu makin terbiasa menggambar, walaupun hasil gambarnya masih acak adut. Zora sudah lancar bicara karena Ara aktif mengajari anaknya. Pukul 7 malam, Zora sudah terlelap dalam mimpi. Sejak 30 menit yang lalu Ara tidak melihat Rendra. Bik, suamiku di mana? Saya juga tidak tahu, Bu Ara. Mungkin tertidur di suatu tempat, jawab Bikwati, agak ngawur. Ara tidak sempat memperhatikan Rendra karena menemani Zora yang ingin tidur. Yuk, makan. Mendadak Rendra muncul dari arah teras belakang. Dari mana, Mas Rendra sayang? Tanya Ara. Panggilannya lengkap banget. Rendra mengerlingkan matanya, dia meraih lengan Ara. Menggiring istrinya keluar. Ara melihat meja makan yang penuh hidangan. Juga api unggun kecil di sudut tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lampu-lampu kecil menghias pagar sebelah kiri. Bukan aku sendiri yang menyiapkan, pegawai villa yang lebih dominan. Aku hanya tunjuk sana-sini, terang Rendra sambil membimbing Ara duduk di bangku kayu. Terlalu berlebih-lebihan, ya. Aku menyukainya, ujar Ara. Syukurlah. Karena aku ingin ada api unggun sekaligus lampu. Rendra melengkungkan kedua sudut bibirnya ke atas, membentuk senyum sumringah. Banyak banget makanannya. Bikwati. Jangan khawatir. Aku sudah menyediakan makan malam untuk Bikwati dengan hidangan yang sama, jeda Rendra. Dia tahu Ara tidak pernah memberikan sisa makanan untuk para pegawai. Ara dan Rendra menyantap hidangan di bawah langit malam yang bersih. Udara dingin terasa menyusup di balik pakaian tebal. Seusai makan Rendra memainkan gitar. Lagu Day 1, milik Hone seolah mengungkapkan perasaannya pada Ara. Rendra yang semula gelisah dan ketakutan. Namun, setelah bertemu Ara hidupnya penuh cinta dan semangat. Yang berkembang setiap menit, setiap hari. Kamu berbakat jadi penyanyi, kata Ara. Kamu terlihat cantik malam ini, puji Rendra, meletakkan gitar di bangku kayu panjang. Terima kasih. Ara mengulas senyum. Terima kasih sudah digombalin, lanjutnya. Sebenarnya perempuan itu memang susah dimengerti ya, keluh Rendra. Dipuji dikira ngegombal, tidak dipuji dikira tidak cinta. Hadeh. Mau apa kalian, wahai perempuan? Ara tertawa kecil. Dia berpindah duduk di atas pangkuan Rendra. Mengalungkan kedua tangannya di leher suami. Aku pun tak tahu. Bisiknya, masih diringi gelak tawa.